Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Baik, pada video kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Untuk kelas 11B ini masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugasnya. Ini namanya saya perlihatkan. Harap segera dikumpulkan untuk bisa mendapatkan nilai. Untuk ini Siti Putri Ramadanti ini sudah mengumpulkan tetapi tidak ada pekerjaannya. Jadi saya minta diulangi, dikumpulkan yang ada pekerjaannya. Kemarin tugasnya adalah menjawab beberapa pertanyaan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan routing? Jelaskan perbedaan interior routing dan exterior routing. Jelaskan perbedaan static routing dengan dynamic routing. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas jawaban dari pertanyaan kemarin. Namun yang belum mengerjakan tugasnya tetap saya tunggu pekerjaannya dikerjakan ya. Baik, yang pertama routing. Perlu dibedakan antara routing dengan router ya. Ada yang namanya routing, ada yang namanya router. Kalau routing ini, kalau dalam kaidah bahasa Inggris, ini adalah proses ya, karena dia ada verb ing. Sedangkan router ini ada imbuhan ini adalah biasanya pelaku. Jadi singkat cerita ini adalah proses, sedangkan untuk router ini adalah alatnya atau pelakunya. Jadi proses routing ini dikerjakan di router ya, seperti itu. Kemudian routing ini proses apa? Banyak pengertian-pengertian di berbagai sumber yang menjelaskan tentang pengertian dari routing. Namun di sini saya juga mempunyai pengertian sendiri ya. Routing itu adalah proses ya, yang meneruskan paket. Dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Namun routing di sini juga dia menentukan jalan dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi dia menentukan jalan dari tempat asal ke tempat tujuan ya, seperti halnya kita dari rumah ingin ke sekolahan. Dari rumah ingin ke sekolahan itu kan jalannya ada macam-macam biasanya. Coba saya contohkan menggunakan Google Map ya. Rumah saya di sekitar sini ya. Di sini. Misalnya saya ingin ke sekolahan. Ada berbagai macam jalan misalnya dari rumah. Nah, ini adalah proses, juga dinamakan proses routing ya. Seringkali kita bisa menggunakan Google Map. Google Map ini juga bisa kita katakan proses routing. Ada berbagai macam faktor kita untuk memilih jalan ya. Dan Google Map juga menentukan jalan tercepat, itu juga ada beberapa faktor. Demikian juga dengan data itu berjalan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya dari asal sampai ke tujuan ya. Ada macet tidaknya, jalannya besar kecilnya, seperti itulah kalau misalnya kita misalkan ke Google Map ya, seperti itu. Jadi itu singkatnya proses routing ya. Bisa digunakan bahasa yang lain terserah ya. Yang jelas prinsipnya seperti itu ya. Dia meneruskan paket. Kemudian routing itu
Kalau dari pengertian saya, dari satu jaringan ke jaringan lainnya ya. Artinya ada perbedaan jaringan kalau ada proses routing ya. Kalau misalnya masih satu jaringan, berarti dia tidak routing namanya. Jadi ada jaringan A, kemudian ada jaringan B ya. Ada jaringan C. Ada berbagai macam jaringan ya. Maka untuk menghubungkan antara jaringan A ke jaringan B, di sini ada alat yang namanya router. Alat tadi saya kasih biru, dan seringkali pada diagram jaringan router itu bentuknya seperti ini ya. Ada lambang X, kemudian ada lingkaran, atau bisa juga seperti ini. X, lingkaran, kemudian seperti ini, seperti tabung. Jadi untuk menghubungkan jaringan A ke jaringan B yang dia berbeda jaringan itu dengan perangkat router, dan ada proses routing di dalam perangkat router. Jadi dari jaringan A, dalam jaringan A ini ada berbagai macam komputer di dalamnya. Ada komputer-komputer di sini. Demikian juga dengan jaringan B, juga ada komputer-komputer di dalamnya. Dan jaringan C. Namun mereka berbeda jaringan. Berbeda IP, network IP. IP networknya berbeda. Sehingga perlu dihubungkan dengan router dan ada proses routing di router. Itu singkat cerita pengertian dari routing ya. Kemudian routing terbagi dua, interior dan eksterior. Routing terbagi dua ya. Ada interior, ada eksterior. Eksterior. Penjelasannya adalah seringkali jaringan A dengan jaringan B ini orang yang punya itu beda, atau tenaga adminnya itu beda. Contoh, kalau pada internet, misalnya saya sekarang ini menggunakan provider Indosat. Saya contohkan di tempat lain, di sini misalnya. Di sini terpaksa saya nulis merek ya, supaya tidak ada maksud apa-apa di sini. Saya memakai Indosat. Indosat ini punya jaringan, ya, punya jaringan sendiri ke klien-klien ya, ke klien-klien atau ke user-user ya. Anggaplah komputer ya. Pokoknya ini orang lah ya. Anggaplah komputer ya, walaupun Indosat ini provider ya, bisa smartphone, bisa komputer, namun dalam hal ini saya anggap sama saja ya. Dia punya jaringan-jaringan ya. Di dalam Indosat ini juga ada jaringan-jaringan yang dikelola sama admin dari perusahaan Indosat. Namun untuk terhubung, supaya bisa terhubung ke jaringan yang lebih luas atau ke jaringan internet, Indosat ini pasti dia harus bekerja sama dengan provider lain. Tidak mungkin dia langsung Indosat ini nyambung ke Google, nggak mungkin ya. Atau dia langsung nyambung ke Facebook atau ke website lain, itu tidak bisa ya. Pasti dia ada kerjasama dengan provider lain atau penyedia jasa yang lain ya, yang di atasnya lagi ya. Misalnya di atasnya lagi ada Telkom. Nah, maka Indosat ini punya router ya, di sini punya router dia. Atau routernya saya kasih gambar biru aja.
Indosat punya router dan di Telkom juga punya router ya. Kemudian ada lagi juga provider yang lain ya, misalnya XL ya. Sini saya sebutin merek saja, tidak mengapa. XL juga punya router. Namun admin dari Indosat tentu saja hanya bisa mengakses routernya punya Indosat. Dia hanya bisa mengkonfigurasi router punyanya sendiri. Admin dari Indosat tentu saja tidak bisa mengkonfigurasi router dari Telkom, tidak bisa konfigurasi router dari XL. Namun mereka tetap butuh berhubungan. Mereka harus tetap butuh berhubungan. Nah, routing seperti ini itu disebut routing eksterior. Yang singkat cerita, routing eksterior ini adalah routing yang sudah berbeda perusahaannya atau berbeda adminnya. Ya, di sini admin Telkom kan orangnya lain lagi ya. Kemudian admin XL orangnya lain lagi, tapi mereka harus berhubungan. Mereka bersepakat dalam AS number ya namanya. AS number. Mereka hanya bersepakat dalam AS number ya. Nanti insya Allah kita pelajari tentang AS number. Namun secara alat admin dari Indosat tidak bisa konfigurasi router di Telkom. Begitu juga sebaliknya, admin dari Telkom tidak bisa konfigurasi router di Indosat. Tapi bagaimana supaya bisa saling connect tetap walaupun tidak saling mengkonfigurasi, maka ada bersepakat dengan namanya AS number. Ini ada routing eksterior, nama routingnya namanya BGP. Insya Allah nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian routing interior adalah routing interior. Ini routing yang terjadi di dalam lokal perusahaannya. Misalnya di dalam XL ini ada juga router lagi ya. Ada router lagi di dalam perusahaan XL yang diatur oleh adminnya si XL. Nah, admin si XL tentu saja bisa mengatur konfigurasi dari router di XL ya. Namun router admin dari Telkom tidak bisa sampai masuk ke dalam sini ya. Yang bersepakat AS number itu cuman router terluarnya saja, tidak sampai masuk ke dalam sini ya. Di dalam sini ini sudah menggunakan interior routing. Karena diatur oleh satu orang admin ya, atau isi singkatnya satu perusahaan ya, walaupun di perusahaan tersebut adminnya ada beberapa. Seperti itulah singkat cerita perbedaan antara interior dan eksterior ya. Mungkin kalau saya tulis di sini perbedaannya, ini satu perusahaan ya. Sedangkan eksterior ini antar perusahaan ya. Dan perlu diketahui juga bahwa saat kita terhubung ke internet, pasti kita perjalanan di internet itu panjang ya. Tidak dikelola hanya oleh satu perusahaan, bisa dikelola, dan dia dikelola oleh banyak perusahaan, dan perlu routing eksterior ya. Perlu routing eksterior itu contohnya kalau pada internet ya, tidak selalu contohnya internet ya, bisa jadi hubungan antara perusahaan yang lain yang mereka memerlukan komunikasi antar perusahaan, namun beda perusahaan ya, sehingga perlu connect tapi tidak saling bertukar informasi konfigurasi router di lokal perusahaannya ya. Jadi yang cukup disepakati nanti adalah hanya AS numbernya saja, AS numbernya saja. Demikian kira-kira. Oh ya, ada lagi ya. Nomor 3,
perbedaan static routing dengan dynamic routing. Static routing dan dynamic routing ini cenderung masuk di interior ya. Cenderung masuk di interior routing. Static routing dan dinamiknya. Ini soal nomor 3 saya garis dulu. Static routing ini routing yang jalannya itu sudah disediakan. Ya, kalau kita melihat komputer itu sebetulnya atau router itu sebetulnya bisa dikasih tahu jalannya. Ya, misalnya jalan dari rumah saya ke sekolahan itu jalannya lewat sini ya, lewat jalan AMD, kemudian jalan Pramuka. Kalau static routing jalannya tidak akan berganti-ganti ya, di situ terus sudah disampaikan atau sudah dipadahi ya, sudah dibilangi sebelumnya bahwa sudah diatur sebelumnya bahwa dari rumah ke kantor atau ke sekolahan itu lewat AMD dan Pramuka. Maka kalau menggunakan static routing tidak akan ganti jalan. Kalau misalnya ada hambatan pada jalan Pramuka atau pada jalan AMD misalnya, maka tidak akan sampai karena tidak bisa memilih jalan yang lain. Berbeda halnya dengan dynamic routing. Dynamic routing itu dia memikirkan jalan mana yang paling efektif. Jalan mana yang paling efektif. Tapi dia mikir dulu ya. Ada plus minus dari statik dan dinamik ya. Kalau statik dia tidak pakai mikir, langsung jalan. Apapun yang terjadi di jalan, dia tidak akan berubah jalan. Sedangkan dynamic routing dia mikir dulu baru jalan ya, mikir di mana jalan yang lebih cepat kira-kira sampainya. Dan jika dynamic routing misalnya jalan di AMD ini ada terhambat ya, jalan di AMD atau di jalan Pramuka ada terhambat, maka dia bisa pindah jalur, misalnya jalur sini ya. Seperti itu kalau misalnya ada terhambat. Jadi kemungkinan sampai untuk menggunakan dynamic routing itu lebih tinggi sebetulnya daripada static routing. Namun dynamic routing itu biasa digunakan kalau routernya banyak. Ya, routernya banyak. Kurang tepat jika saya tidak bisa mencontohkan router banyak dengan Google Map ya. Jadi static routing ini jalan sudah diatur ya, jalur. Sedangkan dinamik jalur dipikirkan terlebih dahulu. Pada kasus routernya sedikit ya, pada kasus yang routernya sedikit, static routing lebih efektif ya, karena tidak usah mikir-mikir ya, routernya juga sedikit. Kalau router sedikit, jalannya juga pasti sedikit. Ya, kalau jalannya sedikit tidak usah banyak mikir, orang nggak ada jalan yang lain ya. Contoh, kalau routernya ada 3, maaf, di sini ada router A, router B, router C. Nah, kalau seperti ini maka lebih baik menggunakan static routing. Jalannya satu aja ya. Jangan biarkan routernya berpikir. Kalau routernya berpikir dulu, tentu saja ada perbedaan kecepatan antara yang mikir dengan yang tidak mikir. Kalau jalannya tidak banyak, nggak usah mikir ya, mending pakai static routing. Diberitahu saja jalannya A ke B udah pasti lewat sini, dan A ke C juga pasti lewat B dulu.
seperti ini. Nah, namun kalau ada jalan lain ya seperti ini. Kalau ada jalan lain seperti ini ya, maka mungkin saja kayak seperti ini diperlukan static routing. A mau ke C, enaknya dekatnya lewat mana? Apakah lewat B dulu atau langsung ke C? Ya, seperti itu. A nya bisa mikir dulu ya, langsung atau lewat B dulu. Namun ini juga masih sedikit, masih bagus pakai static routing ya. Biasanya dynamic routing itu idealnya routernya ada banyak ya, banyak router ya, mungkin lebih dari 3 ya, atau lebih dari 4 ya. Sedangkan untuk kebalik saya, yang ini sedikit router. Kalau router sedikit, jalur juga sedikit ya. Jalur sedikit tidak memerlukan mikir ya, langsung saja jalan. Ini dynamic routing digunakan untuk biasanya banyak router, lebih dari 4 atau lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 ya, pasti lebih dari 4. Baik, demikian penjelasan tentang soal kemarin, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.